Baik, Dok, kemudian biasanya Dok, itu. Kemudian Dok, perihal jumlah kolesterol yang berlebihan, biasanya penyakit-penyakit apa yang langsung berdampak, maksudnya yang mengakibatkan sejumlah penyakit itu biasanya jenis-jenisnya seperti apa, Dok, yang berkaitan dengan kolesterol? Pastinya bahwa kolesterol, ya seperti yang saya sudah bilang tadi ya, tingginya kolesterol itu pasti akan membuat yang disebut dengan peradangan dinding pembuluh darah. Nah, bayangkan dinding pembuluh darah mestinya kayak peralon yang kayak jalan tol, ya peralon yang mestinya blong gitu ya. Lalu kemudian dindingnya mulai ada peradangan, lalu kemudian mulai menebal, tentu jalan tolnya akan menjadi sempit. Kayak bottleneck, betul ya Mas ya. Dan kalau kayak bottleneck maka tekanan darahnya tentu akan meningkat. Karena apa? Makin sempit ini. Jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan diameter. Semakin diameternya sempit, dalam hal ini adalah dinding pembuluh darah, lubang pembuluh darah, tentu yang pertama adalah risiko hipertensi di depan mata. Dan yang kedua, pembuluh darah itu ada di mana-mana, terutama yang paling penting adalah di otak dan di jantung. Nah, bayangin kalau pembuluh darah jantung juga mengalami penyempitan. Nah, jantung memompa, memberi makan ke seluruh tubuh ya. Tetapi jantungnya sendiri kan harus diberi makan. Nah, yang memberi makan jantung siapa? Pembuluh darah jantung. Namanya arteri koroner. Jadi, karena bentuknya kayak crown, ya, maka disebut sebagai coronary artery. Jadi, kalau kita punya jantung, ada arteri yang melingkari itu. Lalu bercabang sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah, sampai ke puncak jantung. Anda bisa bayangkan kalau arterinya ada beberapa tempat yang tersumbat. Maka di situ disebut sebagai infark. Infark itu artinya adalah di mana sel-sel jantung itu tidak mendapatkan oksigen yang cukup akibat pembuluh darahnya sempit. Nah, itu yang menyebabkan kenapa akhirnya orang mempunyai penyakit jantung koroner. Yang lama-lama tentu kalau infarknya makin akhirnya fatal, sangat fatal gitu ya. Apalagi itu adalah organ yang paling haus sama oksigen. Ya, Anda bisa bayangkan kalau seandainya yang sempit adalah pembuluh darah otak. Maka yang terjadi tentu adalah barangkali tergantung banyaknya dan seberapa krusialnya pembuluh darah yang sempit tadi. Kalau kebetulan sempitnya di pembuluh darah batang otak, wow, itu bisa menjadi sangat fatal. Tetapi kalau misalnya sempitnya pembuluh darah otak, misalnya korteks bagian sebelah kiri, barangkali akan ada kelemahan alat gerak sebelah kanan. Ya, karena otak kita bekerjanya menyilang dengan alat geraknya. Nah, itu karena akhirnya kita punya istilah ada yang stroke, ada yang namanya alat gerak. Ini nyempi di dalam alat reproduksi. Nah, ini dia. Banyak orang tidak tahu bahwa alat reproduksi, terutama cowok, pembuluh darah, tentu impotensi dan ya Anda bisa paham ya hal-hal seperti itu ya. Jadi itu mengerikan sekali memang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.